Nggak, jadi kita mau Mari direkam ya. mau gladiatoran sama anjing. Ya, jadi teman-teman, kita hari ini akan liputan di Kota Tua bersama kelas PBD. Ini ada Aska, ada Mizan. Jadi awal-awal kita di briefing dulu sama tour guide-nya. Kebetulan sudah kerjasama dengan dosen pengampu kita, Bu Amalia Rizky Fatona. Kemudian ini Aska lagi, di sebelahnya ada Aksa, dan kemudian ada Kazim. Nggak ada. Nah, di sini setelah kita di briefing, kita geser ke Museum Keramik. Nah, di sini Mas Gilang sebagai tour guide lagi ngejelasin ke kita background dari Museum Keramik, bagaimana bisa terbentuk. Pokoknya dia ngejelasin keren lah dari awal sejarahnya Museum Keramiknya. Sekitarnya. Jadi area atau rute ini yang akan kita jalani nanti akan. Kemudian di sini ada kelasanku, ini ada Rido, Fajar, Ali, Iki, ada Zeva, sama ada Ian. Dan kita masih stay di gedung keramik. Peta ini menunjukkan informasi mengenai 1700-an ketika peta ini diproduksi, ya tentu saat itu belum ada teknologi foto ya misalnya, jadi semuanya tuh masih digambar atau dilukis. Tembok bukan sembarang tembok. Tembok ini adalah benteng pertahanan. Kenapa sih kota Batavia harus dilengkapi sama benteng pertahanan? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Kira-kira aja. Nah, ada benteng pertahanannya. Berarti alasannya kenapa kira-kira? Iya. Tembok Biar awan nggak juga kan. jatuh lagi, ada lagi. Berarti artinya apa? Untuk keamanan atau pertahanan. Betul. Karena pada saat itu POC. Dan selanjutnya ini kita di depan gedung Pos Indonesia, dan ini ada dekorasi pocong di atasnya. Nah, ini Mas Gilang juga ngejelasin. Jadi 19-an tahun ya, 19 pos. Ini Bang, ini. Oke. Itu memang. Banyak ya, lumayan. Siapa yang masih ingat kapan terakhir kali ke kantor pos? Jadi pernah. SD. SD. Ngapain? Reng, yang ini buat gue ya. Reng, ini buat Tapi gue. ternyata kita bisa melakukan banyak hal di kantor pos ya. Misalnya melakukan pembayaran beberapa merchant bisa. Kemudian mengirim paket juga bisa. Nah, sekarang Pos Indonesia juga sudah dilengkapi sama aplikasi namanya Postpay ya. Termasuk di Postpay juga bisa. Nah, kemudian di sini kita dibawa ke Meriam Jaguar. Mas Gilang ini ngejelasin kenapa bisa posenya kayak gitu, pose jarinya itu sebagai lambang, seperti yang bisa kalian dengar di background. Museum apa? Museum Fathahillah atau nama resminya adalah Museum Sejarah Jakarta. Kemudian kita dibawa ke depan Museum Sejarah Jakarta. Ini ada beberapa videonya. Apa sih cerita di balik foto ini? Yang atas ini adalah Museum Sejarah Jakarta. Terus selanjutnya kita dibawa ke bendungan. Ini ada Aska lagi. Turun apa Kak? Kita akan Oke, siap, saya mulai ya. Kuisnya jadi ada dua lagi format yang disampaikan. Seperti kalau kalian informasi sejarah yang saya pegang ini ilustrasinya beberapa bangunan sejarah. Nah, rekan-rekan, pertanyaannya berkaitan dengan informasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Cara menjawabnya masih sama. Kalau
Terus di sini ada statue atau patung gitu. Nih Aska masuk kayak peluk ah. Anjir. Oh, buat vlog. Iya. Quiz sekaligus closing. Jadi kalau yang belum bertanya, yang belum dapat hadiah, masih ada kesempatan. Yuk kita masuk ke Oke, dan ini kita udah selesai sesi turnya. Sekarang kita mau ngerjain tugas dari Mbak Kiki buat mencari narasumber. Dan ini kita berdua bukan langsung nyari narasumber, tapi kita mau keliling-keliling kota tua lagi naik sepeda. Yang kalian lihat tiba. Nah, sangat disayangkan saat para mahasiswa sedang mencari tugas berita. Padahal kita dapat info nih, ternyata ada copet di kota tua lagi diamankan. Hari ini kita lagi mau nyidak copet yang ada di kota tua. Nih. Di sini tadi kita habis ngobrol-ngobrol sama pihak keamanannya. Ternyata nggak boleh direkam si pelaku buat privasi. Kita kelar sampai malam gini nih. Terus sekian aja vlognya ya. Kita pulang mau tidur mau UTS.